Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersama personil tim Hadrah Asy-Syifa Wali Songo menyampaikan hormat takdim secara virtual kepada saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengaji bersama bareng tim Hadrah Asy-Syifa Wali Songo Tabanan Bali. Qolal musannifu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Umat Islam di seluruh dunia selalu bersukacita ketika hari raya tiba, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Pada perayaan dua hari raya ini, Muslim diperintahkan untuk mengumandangkan takbir. Pada video kali ini, kami merujuk pada subpasal tentang pembagian takbir hari raya. Referensi tentang pembagian takbir ini bersumber dari sebuah kitab yang sangat populer di kalangan pesantren yang tersebar di Nusantara. Kitabnya bernama Fathul Qorib Mujib. Kitab ini menjadi idola bagi santri pemula atau umat Islam yang baru mempelajari ilmu fikih. Kitab fikih bermadhab Syafi'i ini disusun oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi dengan sangat ringkas dan sistematis. Kitab Fathul Qorib merupakan sarah atau penjelasan dari kitab yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Syuja, yaitu Al-Ghazah wa Taqrib. Rahimahumallahu ta'ala wa nafa'a bi ulumihima, amin ya rabbal alamin. Pada pendahuluan kitab Fathul Qorib ini, Al-Ghazi berharap para pemula bisa mengambil manfaat dalam masalah cabang syariat. Selain itu, kitab ini juga diharapkan bisa menjadi media bagi umat Islam yang ingin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, karena sesungguhnya Allah sangat dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-takbiru ala qismaini mursalun wa huwa ma la yakunu akiba sholatin, wa muqayyadun wa huwa ma yakunu akibaha. Takbir terbagi menjadi dua. Takbir mursal, yaitu takbir yang tidak dilaksanakan setelah sholat. Yang kedua yaitu takbir muqayyad, yaitu takbir yang dilakukan setelah pelaksanaan sholat. Wa bada'al musannifu bil awwali faqala wa yukabbiru nadban kullum min dzakarin wa unsa wa hadirin wa musafirin fil manazili wat turuqi wal masajidi wal aswaqi.
Musannif memulai dengan menjelaskan takbir yang pertama. Beliau berkata, bagi setiap orang laki-laki, wanita, orang yang berada di rumah dan musafir, sunnah membaca takbir di rumah-rumah, di jalan-jalan, di masjid-masjid, dan di pasar-pasar. Sunnahnya tadi min ghurubi syamsi min lailatil aidi ay idul fitri, dari mulai terbenamnya matahari pada malam hari raya, maksudnya hari raya Idul Fitri. Wa yastamiru hadat takbir ila ayyadkhulal imam fi sholati lil aidi. Takbir ini tetap berlangsung hingga imam mulai melaksanakan sholat id. Wala yusannu takbiru lailata idil fitri aqiba sholawati, walakinnan Nawawi fil adhari ikhtara annahu sunnatun. Tidak disunahkan membaca takbir setelah pelaksanaan sholat di malam hari raya Idul Fitri. Akan tetapi di dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi lebih memilih bahwa takbir tersebut hukumnya sunnah. Thumma syara'a fi takbiril muqayyadi faqala wa yukabbiru fi idil adha fal salawatil mafrudati min muaddatin wa faidatin. Kemudian musannif beranjak menjelaskan takbir muqayyad. Beliau berkata, sunnah membaca takbir saat hari raya Idul Adha setelah melaksanakan sholat-sholat fardu, baik itu ada maupun qadha. Ada adalah sholat yang dikerjakan tepat pada waktunya, sedangkan qadha adalah sholat yang tertinggal, sholat yang dikerjakan setelah habis waktunya. Wa kadza khalfa ratibatin wa naflin, wa kadza khalfa ratibatin wa nafli mutlaqin wa sholati janazatin. Begitu juga disunahkan bertakbir setelah sholat rawatib, sholat sunnah mutlak, dan sholat jenazah. Disunahkan tadi min subhi yaumi arafata ilal asri min ayyamit tasyrik. Dimulai dari subuhnya hari Arafah sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu hari tasyrik. Jadi dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, yakni untuk takbir muqayyad dimulai sejak waktu subuh pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan waktu berakhirnya yakni saat datangnya waktu asar pada akhir hari tasyrik atau tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi selama kurun waktu sekitar 4 hari, yaitu dari tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah, Muslim boleh mengumandangkan takbiran. Berbeda dengan takbir Idul Fitri yang mana waktunya dimulai dari terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan hingga menjelang imam memimpin sholat id. Di mayoritas ulama sepakat bahwa hukum membaca takbiran hari raya pada waktu yang telah ditentukan adalah sunnah. Takbiran bisa dilawatkan sendiri maupun bersama-sama, baik itu di rumah, di masjid, di pasar, tempat kerja, saat berkendara, dan lain sebagainya. Adapun lafalnya takbir, mari kita bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya.
afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.